Selasa dini hari 30 Juli 2019, Asnawi Lubi yang tengah terlelap dibuat terkejut. Rumahnya di Desa Lawe Loning Aman, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Aceh Tenggara itu dibakar orang tak dikenal. Selain diketahui sebagai jurnalis seram di Indonesia, Asnawi juga dikenal lantang melontarkan kritik terhadap berbagai hal yang dianggapnya menyimpang. Sehari berikutnya, Asnawi melapor ke Polres Aceh Tenggara. Namun, lebih dari 2 tahun kasusnya mandek hingga diambil alih di Treskrimum Polda Aceh pada 5 Oktober 2021. Belakangan, dari hasil penyelidikan mendalam mengungkapkan pelaku pembakaran itu diduga mengarah ke oknum anggota TNI. Informasi beredar, inisial terduga pelaku berinisial HW, berpangkat Sersan 1. Alhasil, pada 4 Januari 2022, proses penyidikan dilimpahkan ke Pompam Iskandar Muda. Dalam kasus ini kita menduga ada oknum TNI terlibat dalam pembakaran rumah kita karena kita tidak pernah mengenal sama sekali, dan juga bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada sehingga mengarah pada ada keterlibatan oknum TNI yang kita duga. Kasus ini terjadi bukan sendiri, tapi ada aktor di balik yang menyuruh pria tidak dikenal ini datang ke rumah kita. Kita belum tidak ada yang menyebut siapa nama oknum TNI itu, tetapi yang jelas penyidik sendiri yang menyebutkan saksi Heruansah yang kita duga sebagai pelaku pembakaran itu. Mereka sampaikan bagaimana kita kenal atau tidak dengan Heruansah. Kita menyatakan bahwa kita tidak pernah melihat dan tidak pernah kenal dengan Heruansah. Lebih dari 2 tahun misteri pembakaran rumah Asnawi seperti terkatung-katung. Tapi kini di tangan Pomdam Iskandar Mudalah, harapan agar kasus ini lekas terungkap disandarkan. Harapan besar itu tak hanya datang dari Asnawi sebagai korban, namun juga Dewan Pers. Apalagi pihak TNI juga berjanji akan mengusut tuntas jika benar ada oknum anggotanya yang terlibat dalam tindak pidana ini. Saya berkomitmen bahwa itu memang kita akan tuntaskan. Siapapun bersalah kita akan usut dengan sebaik-baiknya, dan pelakunya kita akan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita perlu mengawal, ya. Kita perlu mengawal peristiwa ini supaya terang benderang ada apa sebetulnya. Kok baru sekian tahun, ya? Udah tahun ketiga ini sebetulnya, ya. Kalau dari sisi tahunnya 2022 terungkap karena peristiwanya 2019. Nah, ini kita melihatnya ke depan saja, ya, positif saja bahwa ini akan ditangani dengan baik, dan teman wartawan yang mendapat perlakuan ini akan mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya. Kendati masih teka-teki, namun latar belakang pembakaran rumah Asnawi itu diduga terkait dengan sejumlah pemberitaan kasus korupsi yang diturunkannya. Salah satu isu yang menonjol saat itu adalah dugaan korupsi Jalan Muara Situlen Gelombang di Kabupaten Aceh Tenggara tahun anggaran 2018. Nilai proyek itu mencapai 11,6 miliar rupiah yang diambil dari dana otonomi khusus Aceh di Dinas PUPR Aceh. Sedangkan perkiraan kerugian negara disebut-sebut sekitar 4,2 miliar rupiah. Ada memang pihak TNI, penyidik Pomdam minta clipping koran sebelumnya dalam kejadian ini karena diduga dalam kasus ini ada dugaan kasus korupsi yang kita angkat. Salah satunya adalah kasus pembangunan Jalan Muara Situlen Gelombang di Aceh Tenggara pada tahun 2018 dengan anggaran 11,6 miliar dana khusus Aceh. Terkait kasus ini menurut saya sebetulnya kalau memang dinilai berita itu merugikan dia, ya, merugikan karena ada opini menghakimi atau data yang tidak benar, tidak akurat, kan sebetulnya silahkan mengadu, ya, meminta hak jawab sambil membuat tembusan ke Dewan Pers. Biasanya Dewan Pers akan menegur kepada media itu, kamu ada berita yang diadukan, kamu melanggar kode etik, beri hak jawab. Dan itu prosesnya nggak lama kok. Insiden pembakaran rumah itu masih meninggalkan trauma pada Asnawi maupun keluarganya.
Kini, mereka pun telah meninggalkan desa Laweloning Aman ke Banda Aceh yang terpisah hampir 600 km arah barat laut. Kesan baik Asnawi dikenang betul oleh tetangga sekitarnya. Kalau Pak Asnawi, tetangga di sini, dia orangnya sangat baik ya. Dia dermawan, banyak menolong orang. Pokoknya yang di kampung ini kita tahu lah Pak Asnawi itu memang orangnya banyak membantu masyarakat yang nggak mampu, banyak menolong orang lah gitu. Dan terdengar-dengar ada bangga yang ada orang sakit hati gitu sama dia selama dia di sini lah. Kalau setahu saya ya kayaknya nggak ada pernah ada musik apa yang sakit hati sama Pak Asnawi, nggak ada. Proses hukum yang dijalani Asnawi tampaknya masih panjang. Akankah Asnawi mendapatkan keadilan ataukah sebaliknya? Waktu jualah yang kelak menjawabnya.